Selanjutnya UI atau user interface di Blender. Nah, di sini kita punya splash screen. Jadi di splash screen kita bisa membuat file baru dengan workspace untuk pekerjaan tertentu kayak untuk visual effects atau sculpting. Kemudian kita punya recent files, jadi file Blender yang pernah kita buka. Terus kita bisa ngebuka file di sini. Kita bisa nge-recover. Oke, sini gue klik kiri untuk nutup splash screen. Oke, kemudian di sini kita punya editor 3D viewport. Kalau kita klik di sini, editor type, nah ini 3D viewport. Jadi di sini ntar kita nampilin scene kita atau 3D object yang ada di file Blender kita ini. Selanjutnya kita punya timeline di bawah sini. Jadi kayak misalnya kita punya animasi atau apa, nanti kita play di sini. Jadi nunjukin frame-nya. Selanjutnya di sebelah kanan kita punya editor outliner. Jadi ada nyimpen. Kalau untuk di sini kita punya view layer, jadi ada nyimpen koleksi yang ada di scene kita. Selanjutnya kita punya editor properties. Jadi kayak misalkan kita mau render pakai engine Eevee atau Cycles atau Workbench. Oke, selanjutnya kalau kita pencet T, di sini kita punya toolbar. Kalau kita punya N, kita punya panel. Selanjutnya di sini kita punya setting apa namanya? eh, Fungsi di sini. Kayak di object mode ada fungsi apa, kemudian di edit mode beda lagi. Kemudian di sini kita punya header di atas ini. Kalau lu klik kanan di sini, klik kanan header, show header. Nah, jadi nampilin atau ngumpetin headernya. Kemudian kalau gue klik kanan lagi, gue matiin show tool settings. Dan dia bakal nutup tool settings yang di atas tadi. Kita juga bisa ngeflip, jadi kita taruh dia di bawah. Terus kita bisa maximize area, jadi full screen editornya. Kita bisa balik lagi, klik di sini, back to previous. Selanjutnya di sini, di atas sini kita punya workspace. Jadi untuk lebih detail tentang workspace nanti gue jelasin di video selanjutnya. Kemudian kita punya file. Di sini berhubungan dengan file, kayak ngebuka file, buat file baru, kemudian nge-save. Terus di sini kita juga punya opsi nge-recover, sama sini nge-restart. Jadi kayak nge-refresh gitu. Kemudian kita punya link, jadi kita bisa nge-link dari library file Blender, kemudian append juga dari file Blender, kemudian data preview, import sama export, kemudian external data, clean up. Jadi di clean up itu dia ngehapus semua data block yang nggak punya ibaratnya orang tua. Kemudian kita punya default di sini. Nah, di sini ada save startup file sama lewat factory setting. Jadi dia ngebalikin ke awal. Kalau yang save startup file itu, kalau misalkan di sini, tadi kan kalau kita Ctrl N, general. Nah, ini tampilannya yang awal. Kemudian misalkan di sini gue edit, gue ganti misalkan dropsheet. Kemudian default gue save. Nanti kalau gue save, ketika gue pencet Ctrl N lagi buat file baru di general, nah nanti tuh di sini diganti menjadi si dropsheet tadi yang kita pilih. Selanjutnya kita ke edit. Di sini kita punya undo, redo, undo history, repeat less. Jadi misalkan di sini gue ngelakuin duplikat, gue pencet shift R. Nah dia bakal ngulang dari sini, ngulang operasi yang gue lakuin. Jadi aksi sebelum yang
yang sebelumnya gue lakuin, duplikat sama ngegeser. Selanjutnya kita punya adjust last operation. Jadi kayak misalkan gue nambahin file baru, misalkan silinder. Nah, di sini kita punya opsi ganti kayak vertis terus radiusnya. Misalkan gue pencet F9, nah dia pindah ke sini jadi pop up gini. Oke, selanjutnya kita punya operator search. Nah, jadi misalkan kita mau nyari fungsi apa, misalkan gue nyari nambahin objek, misalkan di sini gue nambahin icosphere, kemudian kita bisa nge-rename file, nge-rename objek. Jadi misalkan sini gue punya 2 kubus, mau gue namain, pencet F2, tinggal ketik namanya apa. Kemudian kita punya batch rename. Jadi misalkan gue punya 2 objek ini, gue shift klik, gue ke edit, batch rename, misalkan gue udah ganti namanya menjadi A. Kemudian kita punya preference. Ini adalah tempat kita ngedit preferensi kita mulai dari interface, kemudian kita punya tema, terus shortcut, macam-macam ada di sini. Terus ada add-ons, kemudian navigasi. Jadi cara kita navigasi, di sini gue pakai orbit metode turntable. Jadi gue pakai middle mouse untuk scrolling, untuk nge-orbit. Kemudian kita pencet shift untuk nge-pan atau ngegeser ke kiri ke kanan. Kemudian kita punya kontrol middle mouse untuk nge-zoom. Jadi pencet kontrol terus middle mouse tekan, kemudian tarik ke belakang untuk zoom out, dorong ke dalam untuk zoom in. Kalau misalkan gue ganti ke trackball, jadi dia pakai apa sih namanya, kayak kursor gitu sebagai muternya itu, jadi pakai arah dari si kursor. Sini gue lagi pakai turntable, kemudian gue klik di sini gizmonya buat ngelurusin. Kemudian kita ke render di sini. Render image, render animasi, pencet F12, shortcutnya di sini. Kemudian untuk animasi Ctrl F12, kita bisa ngelihat hasil dari render yang sebelumnya. Terus di window, kita bisa buat window baru. Misalkan lu punya monitor kedua, bisa lu taruh di monitor yang kedua. Kemudian di main window. Jadi kalau kita buat bedanya, di sini ada penjelasannya. Kalau kita buat main window, jadi ntar kita punya workspace sama scene selection sendiri. Kemudian kita punya toggle Windows full screen. Jadi nampilin full screen. Kemudian di sini kita bisa klik next workspace, jadi ngegeser. Terus kita punya show status bar, itu ada di pojok tadi bawah. Terus kita bisa nyimpan screenshot. Jadi dia nge-screenshot semua yang ada di layar ini. Terus kita punya toggle system console. Nah di help ini alamat web, kayak untuk tutorial, support. Oke, kemudian di sini kita punya gizmo.
Kalau lo klik di sini, dan dia bakal nge-orbit di 3D viewport. Kemudian kalau lo klik salah satu sumbu aksisnya, kayak misalkan X di sini, dia bakal masuk ke mode ortografik. Kemudian kita bisa zoom di sini, klik, kemudian tarik ke belakang untuk zoom out ke dalam, untuk zoom in. Kemudian kita bisa panning juga, klik di sini, ganti apa namanya perspektifnya, klik di sini. Jadi tampilan perspektif sama ortografik. Kemudian kalau kita klik di sini, dia bakal masuk ke mode kamera. Ya di sini gue punya kamera yang aktif, kemudian gue klik. Oke, gue rasa cukup untuk perkenalan user interface Blender.